Selamat datang di Desa Pakis, istriku. Maaf ya Mas, kami agak terlambat. Karena soalnya tadi hampir nggak mau ninggalin rumah lamanya. Nggak apa-apa. Nanti dia juga betah tinggal di sini. Ayo, saya masuk ya. Kenapa aku nggak seneng lihat rumah ini? Meskipun lebih gede, tapi lebih enak rumahku. Rumah peninggalan almarhum ayah. Kana, ayo masuk sayang. Kana, boleh tolong tutup jendelanya sayang? Ibu nggak kuat sama udara malam. Kana, kamu nggak denger ibu? Kana, ibu tahu kamu nggak suka tinggal di sini. Tapi kita harus ikut Ayah Sabto. Karena semua usaha Ayah Sabto ada di desa ini. Dia bukan ayah Kana kok, Bu. Kana, kamu nggak boleh ngomong gitu. Ibu kan sudah menikah dengan Ayah Sabto. Berarti dia itu sudah jadi ayah kamu. Kana, denger ya. Sebentar lagi kamu mau punya adik. Dan ingat nggak? Orang pintar kemarin bilang, adik kamu ini laki-laki. Kamu nggak senang dengernya? Kana seneng kok, Bu. Karena sebentar lagi Kana akan punya adik. Jadi, Kana nggak kesepian lagi deh. Tapi, kenapa semenjak ibu mengandung, ibu jadi sering sakit? Kenapa, Bu? Kana, ibu nggak apa-apa. Ibu nggak sakit kok. Ibu cuma kecapean. Ibu, Keluar kamu. Keluar. Ayo saya keluar. Keluar. Pak Ade, Pak Somad. Angkat ibu. Baik, Tuan. jangan pergi tinggalin Kana ya, Bu. Kana mohon. Bagaimana, Bu? Keadaan Nyonya sangat mengkhawatirkan, Tuan. Lakukan apapun. Saya bisa bayar kamu. Bukan itu maksud saya, Tuan. Saya melihat kandungan Nyonya semakin melemah. Dan kalau hal itu dipertahankan terus, sangat membahayakan. Bahkan Apa? Bisa apa? sekarang Tuan harus memilih. Nyonya atau bayinya. Saya mau selamat bayinya. Apapun caranya. Ibu gimana nih? Sabar ya sayang. Doakan saja supaya ibu cepat sembuh ya. Ibu, jangan pergi tinggalin Kana, Bu.
Apa itu? Kenapa batu cantik ini bisa ada di dalam bunga teratai? Aneh. Bentuknya juga oval. Sama lagi. Sana. Sana sayang. Iya, Mbok. Duh, di sini. Ayo, kamu harus istirahat. Ini kan masih malam tuh. Lihat tuh. Hah? Ayo. Kena. Bangun. Bangun. Ibu mau diperiksa dulu. Emangnya ibu kenapa lagi? Udah mau sebaiknya. Sana main di luar. Enggak, sekarang nggak mau. Nanti kamu mengganggu. Mau tinggalin ibu. Udah, ayo. Sudah. Biarkan saja dia menemani ibunya. Nih ya, 3 tetes diminum. Obat ini obat penenang supaya ibumu bisa istirahat. 3 Ya. tetes. Iya, dicampur di minumannya juga boleh. Tapi yang penting, kamu sekarang harus jaga ibumu supaya ibumu tidak terlalu lelah. Iya. Nah, 1 bulan ke depan, ibumu harus tetap berada di tempat tidur. Ibumu tidak boleh turun-turun ya. Ke ibu ya. Ya, Mbok.
kamu jangan ganggu ibu kamu terus. Tapi Kana nggak ganggu ibu ya. Kana nggak ganggu ibu. Kamu di sini aja. Tidak perlu di kamar terus. Itu baru namanya nggak ganggu. Ngerti? Bu Darmi, Iya, Tuhan. mulai sekarang Bu Darmi juga awasi anak ini. Sayang, duduk. Duduk. Tidak boleh menangis. Kalau menangis nanti mukanya jadi jelek. Ini Pak. Jadi petani-petaninya mau? Iya Pak. Sesuai dengan tawaran Bapak kemarin. Dengan sistem ijon Pak. Bagus. Berarti semua beras bisa kita simpan sampai panen tiba. Begitu harga melonjak, kita jual. Iya Pak. Tapi soal penyidikan dari kota ya Pak. Gimana nih Pak? Yasa. Kamu sudah berapa lama kerja sama saya? Ya kamu urus dong. Kamu tinggal bayar petugasnya seperti tahun-tahun kemarin. Pokoknya, jangan sampai petugas tahu kalau kita pakai sistem ijon. Baik Pak. Sekarang saya sudah mempunyai calon pewaris yang akan mewariskan semua tanah dan sawah saya. Seorang anak laki-laki, pewaris tunggal, Sabto Suryo Bandoro. Ibu tenang, Bu. Kana nggak akan pergi kemana-mana kok. Kana selalu nemenin ibu. Kana. Adikku sayang, cepat lahir ya. Jangan bikin ibu tambah menderita. Ibu kita itu cantik loh. Kamu pasti sayang sama ibu. Kakak janji kalau kamu lahir, kakak bakalan sayang sama kamu. Dan kakak akan jaga kamu di mana aja. Dan kita pasti akan hidup bahagia. Kamu capung dari mana? Kok kamu bisa ada di sini sih? Wah, kamu cantik sekali. Hei, jangan pergi. Kenapa? Kamu mau nunjukin aku sesuatu? Atau kamu pingin aku selalu ngikutin kamu?
Karena darimu jauh dari bahagia. Karena takut ibu pergi. Ayah Sabto juga pingin adik Kana aja. Dia nggak peduli sama Kana dan ibu. Dia juga nggak sayang sama Kana dan ibu. Karena pingin bisa bikin ibu jadi sembuh dan adik selamat. Dan Kana nggak mau kehilangan mereka. Kamu tidak boleh sedih. Aku tahu nama kamu Kana. Jangan takut, Kana. Aku tidak akan berbuat jahat padamu. Aku adalah manusia pohon, dan aku akan menolong kamu. Manusia pohon. Tapi gimana aku bisa percaya kalau kamu itu nggak jahat? Pergi sana, pergi! Jangan ganggu aku! Pergi! Kana, aku tahu semua tentang kamu. Saat ini, ibumu sedang sekarat. Dan ayah tirimu hanya menginginkan keselamatan adikmu. Bangunlah, sayang. Sayang, bangunlah. Aku akan menyelamatkan ibumu dan adikmu. Asal kau bisa mengerjakan 3 syarat sebelum bulan purnama tiba. 3 syarat? Ya. Ketiga syarat itu harus benar-benar kau kerjakan sebelum bulan purnama tiba. Dan aku akan mendampingi dan membantumu di setiap tugas. Atau kau bersedia, Kana? Iya, asalkan ibu dan adikku selamat. Kau bisa pegang janjiku. Ambillah lilin dan kantong ini. Ambil. Setiap kamu menyalakan lilin itu akan berbicara dan menunjukkan apa yang harus kamu kerjakan. Tapi ingat, kamu harus menyalakan lilin itu tanpa sepengetahuan orang lain. Syarat yang pertama, kamu harus membawa 3 biji kecapi itu dan menukarnya dengan pisau emas. Lilin dan 3 biji kecapi. Jadi, aku harus... Kemana perginya manusia pohon itu? Benar nggak ya semua yang dibilang manusia pohon tadi? Tapi, aku harus coba kerjain semua ini. Siapa tahu manusia pohon benar-benar bisa bantu ibu jadi sehat dan adikku lahir dengan selamat. Loh, ibu mau kemana? Sini deket ibu, sayang. Kamu kenapa, Kana? Kamu nggak suka dengan baju baru itu? Itu Ayah Sabto yang beliin di kota loh.
Dan dia juga beliin selop baru buat kamu. Karena Ayah Sabto kan udah baik banget sama kamu. Kita dikasih hidup berkecukupan di sini. Kamu juga dikasih semuanya. Harusnya kamu berterima kasih sama Ayah Sabto. Karena siang ini mau ada acara penting. Ayah Sabto mau bikin syukuran untuk sawah barunya. Dan kita harus menyambut orang-orang desa. Loh, tapi ibu kan harus istirahat di tempat tidur dulu, Bu. Syukuran itu kan cuma sebentar karena ibu juga udah agak sehatan kok. Tapi Bu, Karena turutin aja ya apa yang ibu bilang. iya Bu. Kalau gitu, sekarang kamu mandi dulu ya. Dan terus ganti bajunya pakai baju baru ini. Iya Bu. Lilin ajaib, berikan aku cahaya. Tunjukkan aku cara untuk menyelesaikan syarat yang pertama. Syarat pertama, kau harus mengambil kunci emas. Kunci emas itu berada di dalam perut Katak raksasa di dalam gua hutan. Katak raksasa? Benar, Kana. Kau bisa mengambil kunci itu jika Katak raksasa itu memakan 3 biji kecapi yang diberikan manusia pohon itu kepadamu. Tapi gimana caranya ya membujuk katak raksasa itu supaya memakan 3 biji kecapi ini? Baju aku gak boleh kotor. Kalau kotor, ibu pasti marah besar sama aku. Tapi aku tetap harus masuk ke gua yang becek ini. Hei katak raksasa, aku Kana. Aku nggak takut sama kamu. Aku ingin bertemu denganmu untuk mengambil kunci emas yang ada di perutmu itu. Kunci emas itu adalah syarat pertama aku. Lalu, kau bawa apa untuk menukarnya? Aku membawa 3 biji kecapi. Apa? Kau datang menemui aku meminta kunci emas itu dengan 3 biji kecapi? Aku tidak sudi memakannya. Aku punya makanan yang jauh lebih enak. Ah, Tapi
makanan katak itu ternyata kepik hitam. Aku bisa bohongin katak itu. Dia pasti nggak tahu kalau aku campur kepik hitam ini sama biji kecapi. Katak, aku punya makanan kesukaan kamu. Kamu pasti suka. Nih, Berikan padaku. Apa ini? Aku makan biji kecapi itu. Awas ya kamu anak nakal. ya Tuhan, baju baruku. Ibu pasti marah besar sama aku. Selamat siang. Ya. Perkenalkan, ini istri saya. Karena kemana? Acara kan sudah mau dimulai. Iya, Mas. Karena sedang memetik bunga liar untuk hiasan kamar saya. Bo. Iya, Bu. Tolong cari Kana. Sekar, anak kamu tuh tidak pernah menghormati saya. Wah, Pak Sabto ini memang juragan yang paling hebat, paling baik, paling kaya. Iya, bahkan Tuan Sabto lebih hebat dari kepala desa yang ada di kampung ini. Wajar saja Tuan Sabto mengadakan syukuran seperti ini. Ya, betul. Ya, malah sebentar lagi saya akan mendapatkan ahli waris. Lihat, istri saya sedang mengandung anak laki-laki saya. Amin. Bu, Kana sudah ada di dapur. Iya, Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu, maaf saya tinggal sebentar. Kana, kamu habis ngapain? Lihat Kana, kaki kamu kotor, baju kamu kotor. Ini kan baju bagus. Kamu nggak sayang ya sama ayah kamu yang sekarang? Kalau kamu nggak sayang sama ayah kamu, berarti kamu nggak sayang sama ibu kamu. Ibu! Tolong! Tolongin. Tolong bawa ke kamar. Bawa ke kamar. Hati-hati. Kamu tuh, lihat kamu, jorok, dekil. Jangan pernah masuk kamar ibu. Kamu bunuh kuman, tahu?
Darmi, pindahkan semua barang-barang anak ini ke kamar kosong. Mulai saat ini, dia tidur terpisah dengan ibunya. Jangan ya. Jangan pisahin kamar kanan sama ibu. Gak mau. Jangan ya. Jangan. Sansa. Aduh. Sabar sayang. Iya sayang. Mbok, karena takut, Mbok. Di sini gelap banget. Sabar ya sayang. Nanti lampunya si Mbok tambahin lagi. Ya, ini semua demi ibu kamu. Iya, Mbok. Tapi Kana nggak mau kehilangan ibu lagi. Kana nggak mau, Mbok. Enggak sayang, tidak akan mungkin terjadi. Berdoa aja sayang, ya. Iya, Mbok. Kana. Ibu sekarang minum obat dulu ya. Makasih ya sayang. Iya, Bu. Kana, kau telah melupakan tugas. Bukan itu.
Aku nggak bisa pergi kemana-mana. Ibu masih sakit. Aku nggak mungkin tinggalin ibu. Ingat kan, sebentar lagi bulan purnama tiba. Iya, aku tahu. Tapi penyakit ibu tambah parah. Dan ibu nggak sembuh-sembuh. Aku hanya ingin menolongmu kan. Semua syarat yang kemarin akan sia-sia jika bulan purnama terlanjur tiba. Ibumu dan adikmu tidak mungkin selamat. Maafin aku, manusia pohon. Maafin aku. Taruh ini di mangkuk ibu. Dan setiap pagi kau berikan dia 3 tetes pancar cinta. Lalu letakkan di bawah kolong tempat tidur ibu. Apa ini? Kenapa baunya amis sekali? Itu adalah akar dari pohon mandagora. Pohon yang paling tua dan sakti di seluruh bumi. Dan akar itu akan mengurangi rasa sakit ibumu pada saat melahirkan nanti. Dan adikmu akan lahir dengan selamat. Terima kasih, manusia pohon. Jangan lupa, jika besok ibumu sudah lebih baik, kau harus berangkat untuk menjalankan syarat yang kedua. Iya, aku janji. Baiklah, aku pergi. Nih, susu yang diminta. Makasih, Mbok. Ya. Suara apa tuh? Itu suara aku kok. Oe, oe. Udah nggak sabar ya? Nunggu adik? Iya. Akar mandragora, tolong sembuhkan ibuku. Ngapain kamu di situ? Ibu. Ibu. Ibu sekarang udah baikan. Iya. Ibu ngerasanya sekarang badannya segar banget. Gak pegel-pegel. Kepala ibu juga gak pusing.
Mandragora itu benar-benar menolong. Oh manusia pohon, terima kasih. Karena seneng banget. Sekarang ibu udah sembuh. Terima kasih ya sayang. Iya bu. Sini sayang. Karena ayah sudah bilang jangan ganggu ibu kamu. Ayo, kamu keluar. Keluar. Tapi karena cuman... Apa ini? Mas, jangan mas. Kamu selalu bela dia. Saya sudah rela pisah ranjang sama kamu. Supaya istirahat kamu tidak terganggu. Mas, sabar mas. Tolong jangan salahkan Kana. Kana cuma ingin menghibur saya. Alasan. Ayo keluar. Karena kamu keluar. Karena. Sama ibu. Keluar. Karena. Sama ibu. Buah apa ini? Ini mandragora. Jadi dari sini bawa misnya. Kamu mau celakain ibu kamu, iya? Hah? Biar pakai guna-guna? Enggak, justru akar itu yang bisa bikin ibu cepat sembuh. Alah. Nih, mati aja nih. Nah. Ayo, kamu keluar. Keluar. Sini, sana. Sudah ayah bilang berkali-kali, jangan pernah ganggu ibu kamu. Ibu kamu harus banyak istirahat, tahu? Tapi karena kamu bisa sama ibu ya. Dari dulu karena selalu nemenin ibu. Ini bukan rumah kamu yang dulu. Semua peraturan ayah harus kamu tepati. Ayah Sabto bukan ayah Kana. Ayah Sabto juga gak sayang kan sama Kana. Iya kan? Cukup. Karena udah denger semuanya. Ayah Sabto lebih memilih keselamatan adik kan daripada ibu. Iya kan? Ayah bisa lakukan apa saja. Ingat, kalau kamu ingin lebih lama lihat ibu kamu, ikuti peraturan ayah. Jika tidak, ibu kamu akan mati lebih cepat. Ayah memang tidak suka sama ibu kamu. Ayah hanya ingin keturunan untuk mewarisi semua kekayaan ayah. Lihat, ibu kamu sekarang udah sakit-sakitan. Kalau ibu kamu meninggal sebelum melahirkan, percuma semuanya. Kamu juga akan ayah buang ke hutan. Ingat, Kana, jangan pernah kamu ceritakan ini sama orang lain. Kalau kamu nggak ingin menderita. Bu Darmi, jangan keluarkan dia. Dan ini malam, jangan kasih makan malam. Nih. Ayah buka pintunya, ayah. Ayah buka. Jangan pisahkan Kana sama ibu, ayah. Ayah tolong buka pintunya. Ayah buka. Ayah buka dong, ayah. Kana mohon. Sek, dasar anak atau sopan. Bisa-bisa semua rencana saya hancur. Anak saya harus lahir dengan selamat. Bila tiba waktunya, saya akan bunuh semuanya. Saya tidak butuh manusia-manusia tol seperti itu. Ayah buka pintunya, ayah.
Mana janjimu, Kana? Kamu bilang akan jalankan syarat yang kedua. Maafin aku, manusia pohon. Aku nggak bisa pergi kemana-mana karena kamar aku dikunci. Ambillah ini. Kapur? Iya, kapur dan tas itu. Kamu harus bisa mengambil pisau perak itu. Tapi ingat, Kana, jangan kamu ambil atau sentuh yang lain selain pisau perak itu. Kamu mengerti? Iya, aku ngerti. Ajaib, berikan aku cahaya. Tunjukkan aku cara untuk menyelesaikan syarat yang kedua. Tolong ya. Syarat kedua, kau harus mengambil pisau perak yang dijaga oleh makhluk merah. Gunakan kapur ajaibmu itu untuk menggambar pintu. Maka kau bisa menuju alam bawah tempat makhluk merah itu berada. Kapur ajaib. Buktinya dia bisa bikin pintu kemana aja. Waktumu hanya sebentar. Kamu harus sudah kembali. Wah, makanan terbanyak yang pernah aku lihat. Iya, capung-capung. Aku jalan. Aku cuma lihat makanan ini aja kok. Carilah kotak yang paling sederhana di dinding ruangan alam bawah. Buka dengan kunci emas milikmu, Kana. Ambillah pisau perak di dalamnya dan segera masukkan ke dalam tas manusia pohon itu. Aku lapar banget.
Kalau aku ambil sepotong daging ayam ini, pasti nggak apa-apa. Kebetulan makhluk merah itu lagi tidur. Makhluk merah! Aku sudah bilang, Kana. Jangan sentuh apapun di sana. Kau hanya boleh mengambil isi dari kotak dengan kunci emasmu. Sekarang mana? Capung-capung penuntunmu sudah tidak ada lagi. Maafin aku, manusia pohon. Maafin aku. Kau sudah mengecewakan aku, Kana. Lihat. Purnama hampir tiba. Aku sudah tidak bisa lagi membantumu untuk menjalankan syarat yang ketiga. Apa? Tolong jangan begitu. Aku nggak mau kehilangan ibu dan adik. Kamu harus bantuin aku. Sekali lagi. Ya. Aku sudah tidak bisa lagi, Kana. Kau harus menjalankan sendiri syarat yang ketiga tanpa bantuanku. Dan kau harus mencari sendiri jawaban dari pisau perak itu. Apa? Aduh, apa yang harus aku lakukan? Ya Tuhan, maafkan Kana. Lilin ajaib, berikan aku cahaya, tunjukkan aku cara untuk menyelesaikan syarat yang ketiga. Syarat ketiga tidak bisa terbuka, Kana, karena capung-capung pun di jalan itu sudah tidak ada lagi. Jadi, kau harus gunakan sendiri pisau perak itu untuk membantumu menyelesaikan rintangan terakhir. Tapi ingat, Kana, kau hanya boleh menggunakan pisau perak itu 1 kali saja. Apa maksudnya? Kana gak ngerti. Kau harus cari tahu sendiri, Kana. Lilin ajaib, jangan tinggalin Kana. Jangan tinggalin Kana. Saya nggak mau tahu. Yang penting bayi selamat. Darmin. Iya, Tuan. Mbok, saya tidak suka yang Mbok ikut campur urusan saya ya. Maaf, Tuan. Saya tidak bermaksud ikut campur. Mbok jangan pura-pura belaga nggak tahu apa-apa. Saya tidak mau anak itu tahu kalau ibunya sedang sekarat. Nanti malah dibikin sampai susah. Seandainya anak saya nanti lahir, saya tidak akan butuh siapa-siapa.
termasuk Kana. Ada tugas untuk Mbok. Buang Kana ke hutan. Jadi, Mbok jangan merasa sayang sama dia. Ngerti? Maksud Tuhan, saya harus membuang Kana ke hutan. Iya. Karena sangat percaya sama Mbok. Jadi dia gampang diajak pergi. Ingat, Mbok. Hutang-hutang Mbok banyak sekali. Jika Mbok melakukan tugas ini, saya anggap semuanya lunas. Ya ampun. Jadi selama ini yang dibilang Kana itu benar toh. Tuan Sabto emang gak pernah sayang sama dia. Dia itu memperistri Ibu Sekar hanya karena menginginkan anak untuk ngewarisin semua hartanya. Kasihan Kana. Tuan, keadaan sudah tidak bisa ditunda lagi, Tuan. Sangat mengkhawatirkan. Jadi Tuan harus membawa Nyonya ke kota. Terus terang, saya takut. Takut kalau sampai terjadi apa-apa, kan saya yang harus bertanggung jawab, Tuan. Saya tidak akan melakukan itu. Tapi keadaannya sudah membahayakan. Perdarahannya tidak bisa dihentikan. Dia bisa mati, kehabisan darah sebelum melahirkan. Ibu, cari jalan. Bagaimana caranya bayi saya selamat? Ini, ibu bisa hidup lebih baik, kaya raya. Dan ini belum seberapa. Setelah bayi saya lahir, ibu akan mendapatkannya lagi. Sekarang cari jalan. Bagaimana Sekar bisa melahirkan sekarang? Ini. Terima kasih, Tuan. Saya akan mengusahakan, saya akan meracik dan meramu obat agar Nyonya Sekar dapat segera melahirkan. Terima kasih, Tuan. Nyonya harus minum obat ini supaya memudahkan proses persalinan. Kamu bilang saya akan melahirkan seminggu lagi. Melihat kondisi Nyonya, lebih cepat akan lebih baik. Jadi, minum lagi. Ayo, minum lagi. Minum. Tahan, Nyonya. Tahan. Tahan. Sepertinya Nyonya mau melahirkan. Tahan. Sakit, Bu. Sabar ya, Nyonya. Ya, tarik napas panjang. Terus, tahan ya. Tahan. Tahan. Bu Darmi, cepat ambil air panas sebaskom. Iya. Yuk, tahan Nyonya. Terus. Terus, tahan. Tahan. Terus. Terus, tahan. Tahan. Aduh, kenapa hujan gak berhenti-berhenti sih? Tapi aku harus tetap keluar dari sini. Aku harus temenin ibu. Bulan purnama hampir tiba. Ibu pasti mau melahirkan. Aku harus selamatkan ibu. Aduh.
Gimana aku harus kasih tahu Kana kalau keadaan ibunya itu sangat memprihatinkan. Maafkan Simbo Kana. Mbok Darmi terpaksa jauhin kamu. Mbok Darmi gak bisa apa-apa, sayang. Tahan Nyonya, tahan. Sabar Nyonya, nyebut Nyonya, nyebut. Kapur ajaib, buatkan aku tembusan pintu di dalam rumah Ayah Sabto ya, agar aku bisa masuk dan mencari ibu. Tolong ya. Tarik napas. Karena kangen sama ibu. Karena ngapain kamu di sini? Pergi dari sini. Ayah bilang kamu pergi dari sini. Ayah, tolongin Kana, Ayah. Kana mau ketemu sama ibu. Ini bawa buka. Saya akan bilangkan kunci di kamarnya. Saya udah kunci, Tuan. Sekarang seret anak ini ke kamarnya. Cepet. Ayo. Sana. Ayo, Kana. Kana, ayo. Bu, tolongin Kana, Bu. Sayang, kita ke kamar. Gak mau, Bu. Gak mau. Ayo, sayang. Nanti ayah mau. Gak mau, Bu. Ayo, sayang. Ayo. Sayang, bangun sayang. Katanya mau bantu ibu. Ayo bangun. Sebentar ya, Simbo bikinin susu dulu. Ya. Aduh. Nih, minum susunya ya.
Ayo, aduh. Itu pinter. Sayang, ibu kamu sudah selamat. Apa? Ibu selamat? Iya. Tapi keadaannya gawat sekali. Kita harus membawa ibu kamu pergi dari sini supaya keadaannya membaik lagi. Ya. Karena sayang, Tuan Sabto melarang semua orang untuk mengurus ibu kamu. Ya, kita harus pergi. Ya, ayo. Pergi? Iya. Kita harus pergi dari sini. Tapi bagaimana caranya ya? Apa sayang? Nah, ini adalah kapur ajaib. Kapur ini bisa bawa kita kemana aja. Oh, jadi kapur itu yang membuat kamu bisa masuk ke dalam ruangan tengah tadi? Iya. Iya, tapi Kana harus gambar dulu pintu kamar ibu. Terus Kana baru bisa masuk deh. Tapi di mana tempat yang aman untuk menaruh ibu sementara ya? Halo, ibu kamu kan kita bawa pergi. Dia tidak mungkin ditinggalkan di sini, sayang. Enggak, Bo. Kana juga harus membawa adik. Apa? Iya, Kana udah janji, Bo. Kana udah janji. Kalau kamu bawa adik kamu juga, terus Tuan Sabto bagaimana? Dia pasti tahu. Dia pasti kejar kita. Gak usah ya. Udah, Bo Darmi tenang aja. Aku akan ambil adik pelan-pelan. Yuk, sekarang kita harus temuin ibu. Ayo. Ya. Jaket aku. Ya, nih. Akhirnya saya mempunyai ahli waris jagoan saya. Oke. Loh, mau kemana, Bu? Pulang. Itu ibu belum diberesin. Terus belum dikasih obat. Piye toh, Bu? Itu bukan urusanku lagi. Apa? Semua pekerjaanku sudah beres. Yang penting aku sudah dibayar. Bu, tanggung jawab. Kalau ada apa-apa bagaimana? Halah, Tuan Sabto aja nggak peduli sama istrinya. Dia cuma mau anaknya. Karena anaknya itu pewaris tunggal seluruh harta kekayaannya. Mbak Darmi. Iya, Bu. Ini saya, Bu. Mbak. Tolong jaga Kana ya, Bu. Jaga Kana. Ibu. Ibu jangan berkata seperti itu, Bu. Ibu kan sudah selamat dalam melahirkan. Sebentar lagi juga ibu pasti sehat kembali. Saya baru tahu, Bu. Sabto bukan ayah yang baik buat Kana. Saya takut. Saya takut saya nggak kuat lagi, Bu. Ibu harus kuat, Bu, demi Kana. Saya akan bawa Kana kemari, Bu. Selama ini dia disekap di kamar kosong.
dia dilarang oleh Bapak untuk menemui Ibu. Maafkan saya, Bu. Itu salah saya, Mbok. Salah saya. Sudah, Bu. Sudah. Saya akan bawa kemari, Bu. Saya akan bawa Kana kemari, Bu. Dan kita harus cari jalan bagaimana kalau kita bisa keluar dari sini. Terima kasih, Mbok. Bu Darmi sudah berhati mulia. Terima kasih. Anak lelaki ayah. Ayah beri nama kamu Turangga Suryo Bandoro. Kamu adalah pewaris tunggal ayah yang akan meneruskan semua usaha ayah. Rangga, kamu akan tinggal cuma sama ayah. Ibu! Kana! Ibu! Kana! Ayo Bu, ayo. Ibu bantuin Ibu, Bu. Lebih baik Ibu tunggu di sini dulu ya. Karena mau jemput adik. Kamu mau ambil adik kamu? Iya, Bu. Kita itu harus tinggal sama-sama. Karena nggak mau adik tinggal sama Ayah Sabto. Karena nggak mau, Bu. Iya, Kana. Tapi kamu jangan sendirian ya. Bo. Iya. Tolong jagain Kana ya. Iya, Bu. Jangan deh, jangan. Mbok Darmi kan harus nemenin Ibu di sini. Kana, Ibu nggak apa-apa kok. Ibu kuat. Kamu harus ditemenin Mbok Darmi. Ayah Sabto bisa melakukan apa saja demi anaknya. Iya, sayang. Tuan Sabto itu pasti bisa ngejar Kana. Si Mbok temenin aja ya. Ayo, Mbak. Baik, sayang. Kita masuk ke kamar Tuan Sabto, ya. Jangan deh, Mbok, jangan.
kita berdua pasti ketahuan. Jadi biar Kana aja ya. Iya. Terus gimana dong, Simbo? Nah, mendingan Mbok jaga di pintu aja. Kan kalau kenapa-napa kita bisa lari. Kita keluar dulu. Kita lihat bagaimana keadaan Tuan Sabto. Ayo, ayo. Tiga tetes diminum. Obat ini obat penenang supaya ibumu bisa istirahat. Ini, Pak. Kenapa mesti hari ini? Mereka ingin sudah menjual tanahnya ke kita, Pak. Kamu aja ngurus semuanya. Bagaimanapun saya tidak bisa pergi. Baik, Pak. Semoga Ayah Sabto sempat minum ini dulu. Dek, ini Kak Kana. Sekarang Kakak mau jemput kamu. Pergi dari sini. Jadi, kita tinggal sama ibu. Oh, sedang apa di sini? Anu Tuan, saya mau bersihkan kamar Tuan. Tapi kuncinya nggak ada, Tuan. Tugas Mbok masak. Ngapain juga sekarang bersihin kamar? Baik, Tuan. Kapur ajaib? Aduh, aku nggak bisa lagi buat pintu pakai kapur ajaib itu. Aku harus keluar dari pintu kamar ruangan ini. Kembali! Simbo yang genu. Kasihan. Ayo. Kita lari ke tepi hutan ya. Hei! Kembali! Kembali! Jangan pergi! Tuan Sabto sudah tidak kelihatan lagi. Aduh. Ayo.
Ayo, cepat kita lari lagi. Iya, Mbak. Hei, kembali kalian. Sampai ke ujung dunia pun akan saya kejar kalian. Aduh, capek Simbo. Tuan Sabto sudah tidak kelihatan lagi. Tapi Mbak, kalau Ayah Sabto bisa nyusul kita gimana? Sekarang yang penting kita nyebrang jembatan dulu, ya. Nanti di sana kita pikirin bagaimana caranya. Yuk. Iya, Mbak, iya. Ayo. Hei, mau kemana kalian? Tuh kan, Mbak. Ayah Sabto bisa nyusul kita. Ya, ayo, lari. Hei, tunggu! Kembalikan naga pada saya! Keluarkan kalian ke sungai! Hati-hati saya. Tunggu! Hei! Berhenti kalian! Aduh! Mau kemana lagi kalian? Oh, kamu mau bunuh saya? Iya? Hah? Kamu gak akan pernah bisa bunuh saya. Jangan, Tuan. Manusia pohon, tolonglah aku. Tolonglah aku. Saya akan bunuh kamu. Hah? Ibu. Kana, Ibu. Bu, karena seneng banget. Karena ibu sekarang udah sembuh. Ibu juga makin cantik. ibu juga senang sayang. Ibu bahagia sekali kamu berhasil. Mulai saat ini kita akan hidup bahagia. Iya, Bu. Rangga, sini Mbak. Manusia pohon, terima kasih. Karena kamu udah sering bantuin Kana. Terima kasih. Kamu anak yang baik, Kana. Hatimu tulus. Dan kamu juga telah sanggup melaksanakan 3 syarat tepat pada saat bulan purnama tiba. Dan inilah kebahagiaan yang aku janjikan.